Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Aris Munandar, perwakilan dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang tata cara dan proses eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara yang beranggotakan Suciari Zulianingsih dengan NIM 2020260010, Liwaul Milah Astaina Tunisa dengan NIM 2020260027, Rizko Aris Munandar dengan NIM 2020260037, dan Lisana Sitkina Alia Basir dengan NIM 2020260076. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama pengertian eksepsi, jenis-jenis eksepsi, prosedur mengajukan eksepsi, dan contoh format eksepsi. Pengertian eksepsi. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lisana. Kepadanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Lisana Sitkina Alia Basir dengan NIM 2002026076. Di sini saya akan menyampaikan mengenai jenis-jenis eksepsi. Nah, jenis-jenis eksepsi yang pertama itu eksepsi formal atau eksepsi prosesual, di mana eksepsi ini tuh berdasarkan keabsahan formal suatu gugatan, di mana yang tergugat itu meminta kepada pengadilan agar menyatakan gugatan dari penggugat itu tidak dapat diterima. Di mana eksepsi prosesual ini memiliki garis besar, yaitu terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama eksepsi kewenangan mengadili dan eksepsi di luar kewenangan mengadili. Nah, untuk jenis lainnya yaitu ada eksepsi material. Eksepsi material ini sendiri juga terdapat dua, yaitu peremptory exception dan yang selanjutnya itu dilatory exception. Nah, untuk lebih jelasnya terkait eksepsi formal atau eksepsi prosesual itu, yang pertama kan ada eksepsi kewenangan mengadili, di mana dalam kewenangan mengadili ini ada juga eksepsi yang tidak berwenang secara absolut atau declinatory exception. Nah, dalam declinatory exception ini menyatakan bahwa perkara itu diajukan penggugat tidak termasuk wewenang pengadilan agama, melainkan wewenang lingkungan dari pengadilan lain itu. Untuk eksepsi di luar kewenangan mengadili yaitu terdapat 4 eksepsi. Yang pertama, eksepsi surat gugatan penggugat yang tidak sah, di mana eksepsi ini tuh mempermasalahkan tidak terpenuhinya syarat formalitas gugatan oleh penggugat secara umum. Selanjutnya, untuk eksepsi di luar kewenangan mengadili yang kedua yaitu eksepsi surat kuasa yang tidak sah, di mana ini tuh berasal dari pemberian atau penerimaan kuasa tidak berwenang, atau surat kuasa itu tidak menunjukkan pengadilan tertentu. Bisa juga surat kuasa substitusi itu tidak sah, ataupun surat kuasa itu bersifat umum. Nah, yang selanjutnya eksepsi di luar kewenangan mengadili yang ketiga yaitu eksepsi error in persona, di mana eksepsi ini tuh menyatakan bahwa gugatan penggugat itu tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan, atau pihak yang ditarik dalam gugatan itu tidak berkepentingan langsung dalam pokok gugatan. Seperti eksepsi yang lain, eksepsi error in persona itu memiliki jenis-jenisnya, yaitu eksepsi gemis unhoc nihil, atau eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat itu bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan. Yang selanjutnya ada jenis lain yaitu eksepsi plurium litis consortium. Nah, di sini eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat itu cacat formil karena pihak yang ditarik yaitu tergugat tidak lengkap atau pihak penggugat itu tidak lengkap. Ada lagi jenis lain yaitu eksepsi ex juri terti, yaitu eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat kabur karena ada pihak ketiga yang tidak tertarik, yang tidak ditarik sebagai tergugat. Yang selanjutnya yaitu eksepsi nebis in idem, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang sama telah pernah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya, atau suatu perkara yang sudah dijadikan perkara di waktu yang lampau. Yang terakhir yaitu eksepsi obscurable, di mana eksepsi ini tuh termasuk dalam keempat eksepsi di luar kewenangan mengadili, di mana tadi itu ada eksepsi surat gugatan penggugat tidak sah, eksepsi surat kuasa tidak sah, dan eksepsi error in persona.
Nah, secara khusus eksepsi obscure libel ini eksepsi yang gugatannya diajukan tidak jelas permasalahannya atau kabur. Nah, gugatan yang kabur ini adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan. Kenapa begitu? Karena dasar hukum gugatan yang tidak jelas, terus dasar peristiwa atau fakta yang tidak jelas, objek sengketa yang tidak jelas, kerugian tidak dirinci, petitum gugatan yang tidak jelas, dan posita atau petitum yang saling bertentangan. Yang selanjutnya itu eksepsi material. Nah, eksepsi material sendiri yang diajukan dengan tujuan agar hakim memeriksa suatu perkara yang sedang berlangsung itu tidak melanjutkan pemeriksaan karena dalil gugatannya itu bertentangan dengan hukum perdata atau material. Di mana yang tergolong dalam hukum eksepsi material itu kan ada dua tadi. Pretoire accepti, yaitu tangkisan yang menghalangi dikabulkannya gugatan penggugat. Sebagai contoh, misalnya ada penggugat yang mendalilkan gugatannya dengan alasan melanggar sigot taklik talak angka 2, yaitu tidak memberikan nafkah istri selama 3 bulan lamanya. Nah, tergugat ini mengakui bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama 3 bulan lamanya. Tetapi tergugat menandai bahwa dia tidak memberikan nafkah kepada penggugat karena penggugat yang nusus. Yang selanjutnya dilautere accepti, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan karena persyaratan yang diajukan itu diajukan oleh penggugat itu belum terpenuhi, seperti penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan melanggar taklik talak dan tidak memberikan nafkah selama 3 bulan. Padahal yang diajukan gugatan penggugat itu diberi nafkah baru selama 2 bulan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengajukan eksepsi. Eksepsi kewenangan mengadili. A. Cara mengajukan eksepsi kewenangan absolut atau disebut exceptio declinatur. Diatur dalam pasal 134 IR dan pasal 132 RP dengan ketentuan 1. Dapat diajukan setiap saat. 2. Secara ex officio, hakim harus menyatakan diri tidak berwenang. Tercantum dalam pasal 132 RP. Nomor 3, dapat diajukan pada tingkat banding maupun kasasi yang dituangkan dalam memori banding dan kasasi. Atas alasan telah terjadi cara mengadili melampaui batas kewenangan. Tercantum dalam pasal 134 HIR. Yang B, cara mengajukan eksepsi kewenangan relatif atau relatif kompetensi. Diatur dalam pasal 125 ayat 2 RP dan pasal 133 HIR, yaitu 1. Berbentuk lisan. Pasal 133 HIR, tergugat diberikan kewenangan untuk ini. Dalam hal ini, PN harus tidak boleh menolak atau mengesampingkan, menerima dan mencatatnya dalam berita acara sidang untuk dinilai dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya. 2. Berbentuk tulisan. In writing, pasal 125 ayat 2 JO, pasal 2 HIR, yaitu tergugat dapat menyatakannya dalam surat jawaban yang pengajuannya bersama-sama. Cara mengajukan eksepsi. Eksepsi di luar kewenangan mengadili. Eksepsi di luar kewenangan mengadili, eksepsi di luar kompetensi berupa segala eksepsi yang diakui keabsahan dan keberadaannya oleh doktrin hukum dan praktik peradilan. Hal ini diatur dalam pasal 136 HIR dan pasal 114 RP dengan ketentuan 1. Saat pengajuannya semua eksepsi kecuali atas kompetensi absolut harus disampaikan bersama jawaban pertama pada pokok perkara dengan ancaman apabila tidak diajukan bersamaan dengan jawaban, maka hal tersebut menjadi gugur. Yang kedua, bentuk pengajuannya dapat dilakukan secara lisan. Hakim memerintahkan mencatat pada berita acara sidang maupun tertulis mencantumkan dalam jawaban. Materi selanjutnya yaitu mengenai cara pemeriksaan eksepsi. Nah, dalam hal pemeriksaan eksepsi ini terdapat 2 jenis cara. Yang pertama yaitu melalui kewenangan mengadili dan yang kedua adalah mengenai kewenangan di luar mengadili. Nah, hakim dalam memeriksa eksepsi dalam kewenangan mengadili itu
mengacu pada ketentuan pasal 136 HIR atau 162 RBG yang diajukan pihak tergugat harus diperiksa dan diutus terlebih dahulu oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut. Jadi di sini pihak tergugat itu mengajukan eksepsi, di mana eksepsi itu harus diperiksa terlebih dahulu oleh hakim sebelum hakim itu melanjutkan lebih dalam lagi mengenai pokok perkaranya. Yang kedua yaitu jika hakim sudah memutuskan dari eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat tadi, baik eksepsi itu jenisnya absolut maupun relatif disetujui, maka putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim itu merupakan putusan akhir dan tidak dapat diganggu gugat. Pokok yang kedua yaitu cara pemeriksaan eksepsi melalui kewenangan di luar pengadilan. Nah, pada ketentuan ini tuh merujuk pada pasal 136 HIR atau 162 RBG yang harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkaranya yang diajukan. Yang kedua yaitu eksepsi surat kuasa itu diperiksa bersama pokok perkara atau diperiksa terlebih dahulu sehingga memutuskan bahwa surat eksepsi tersebut itu sah atau tidaknya dapat diperiksa dan diputus lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.